pemberi kerjanya. Cuma yang jadi persoalan, daftarinnya ini harus berapa program? Apakah kecelakaan kerja, kematian hari tua, pensiun, ataukah itu yang pertama. Yang kedua, apakah harus UMP? Nah, dua hal ini yang perlu kita harus dibahas, didiskusikan, Pak. Pertama, kalau saya sih Pak ya melihatnya dari sisi upah. Kalau memang upah yang didaftar, yang dibayarkan pemberi kerja ke pekerja itu memang di bawah WP, ya daftarin aja upah yang sebenarnya. Lebih baik begitu. Nah, yang kedua mengenai program yang harus diikuti, saran saya paling tidak 3 program. asuransi Kecelakaan kerja, kematian, hari tua. Misalnya dia dibayar gajinya cuma 2 juta, ya udah. Berarti 6,24% kali 2 juta. Itu yang dilapor ke BPJS Kerja, itulah yang dicatatkan oleh perusahaan. Udah. Nggak apa-apa itu nggak ada dapat ini ya, nggak ada sanksi dari itu kan baru program kita. Ya. Kalau seumpamanya perusahaan melaporkan upah tidak sesuai dengan UMP, contohnya DKI, Iya. ya 49, cuman dilaporkan 3 juta. Iya. Apa ya Pak? BPJS Ketenagakerjaan punya wewenang nggak untuk menegur perusahaan agar itu didaftarkan sesuai UMP gitu? Bisa nggak itu? Di awal pasti kami akan bertanya, Pak. Itu. Nah, begitu dia menyampaikan, kami bayar gaji mereka ini segini, Pak Denny. Ini kesepakatan bersama kami. Oh, boleh, Pak. Boleh. Oh, itu. Atau ada mungkin bukti penangguhan upahnya ya. Jadi maksudnya dibayar segitu pun lapor 3 juta tetap BPJS menerima gitu kan? Kami terima. Padahal dia di bawah UMP. Asal ada kesepakatan. Ada kesepakatan antara kedua pihak. Yang tidak boleh, Pak, upahnya 10 juta. Dilaporinnya 3 juta. Atau dilaporin UMP, itu yang nggak boleh. Tapi kalau upahnya memang sebenarnya hanya 3 juta, ya dia lapornya 3 jutaan. Nggak mungkin juga dia lapornya harus UMP, Pak. Upah realnya, Pak. Upah real. Itu, Pak. Nah, jangan dimasukin ke program bukan penerima upah. Karena mereka ini adalah penerima upah. Kan mereka kerja di sebuah perusahaan. Kenapa dia harus masuk di segmen penerima upah? Karena apa? Ruang lingkup ketika dia bekerja, Pak. Ada resiko, maka negara hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan. Kalau dilaporkannya bukan penerima upah, padahal dia kerja di sebuah perusahaan, dia pekerja harian nih, didaftarkannya sebagai pekerja bukan penerima upah. Begitu ada resiko kecelakaan kerja, Perusahaan tanggung. ya nggak kita bayar, Pak. Iya, perusahaan nggak nanggung. Perusahaannya begitu, Pak. Nggak boleh. Tapi ini agak menarik nih Pak terkait dengan tadi apa namanya gajinya 10 juta yang didapatkan UMP ini sebenarnya juga perlu jadi program bareng sih mungkin ya di obrolan besar ini kan apa biar teman-teman itu juga paham kalau Anda dilaporkan Anda juga rugi karena JHT-nya Jadi atau kecil. JP-nya Jadi kecil. masih ada jadi kecil. Nah ini kan yang mungkin kalau di saya juga belum sampai pemahamannya belum sampai mendasar banget ya. Mungkin kalau untuk pengurus-pengurus serikatnya mungkin betul. sudah, tapi untuk anggotanya belum. Karena kemarin saya juga baru rakernik di Nadel Ancol dan kami undang Pak Andi ya dari Kelapa Gading. Ya, betul. Ya. Pak Andi teman kita. Kemarin hadir, dia nyampaikan juga, waduh Pak Gus kalau ngundang saya jangan gini, karena ternyata banyak banget dari teman-teman yang memang belum paham benar kepesertaan BPJS Ketenagakerjaannya. Jadi memang perlu itu seumur juga 36 tahun unitnya ada baru kemarin Pak. Karena itu pun saya paksa waktu itu saya kenalin dengan Pak Zen, ya kan. Konfirmasi waktu belum pindah ke kemarin akhirnya baru datang Pak Adi menjelaskan banyak dari Kelapa Gading Ya, kami di Kelapa Gading. ya. Itu kemarin 1 jam Pak paling ya Pak Adi juga ada keperluan saya bilang itu jadi kadang-kadang pemahaman di kami juga di anggota kami juga belum paham benar Nah. salah satunya perlu ada sosialisasi mendasar apa sih kalau ruginya kalau didaftarkan tidak sesuai dengan gaji gitu.
itulah peran dari serikat tuh Pak yang mendorong ke perusahaan. Nah makanya kami senang tuh Pak kalau misalnya Mas Samsul melalui PUK nih mengundang nih jajaran Bpjs Kerjaan, kan kita punya 23 kantor nih. Nah, mereka daftar jadi peserta, datang ke sana kita jelasin manfaat program ini supaya lebih lengkap. Ketika terjadi pelaporan upah yang nggak